بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita berjumpa dalam episode yang ke-18, episode yang ke-19, yaitu dengan topik kita akan bahas menakar buku pintar berdebat Wahabi. Menakar buku pintar berdebat dengan Wahabi, karya seorang ahlul kalam pada sahabat ini, gitu ya. Itu Muhammad Idris Ramli yang mengarangnya. Ya, dan berapa bukunya kita coba lihat nanti. Ada buku ada buku pengantar sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada buku madhab madhab Asy'ari, benarkah Ahlussunnah wal Jamaah? Kedua buku pintar dua buku ini sebetulnya adalah ciplakan dari sumber-sumber yang terbanyak dinukil oleh dia dari buku Ahlussunnah Asy'ariyah karya Hamsinan dan Fauzi Al-Anjari, ya, Al-Anjari, yaitu dia judul bukunya ada di PDF, antum bisa lihat, yaitu judulnya Ahlussunnah Al-Asy'ariyah, ya. Dan sudah dibantah oleh beberapa ulama, yaitu diantaranya Syekh Faisal bin Qazar Al-Jasim dengan judul Al-Asy'ariyah fil Mizan fi Mizani Ahli Sunnah. Al-Asy'ariyah fi Mizani Ahli Sunnah. Maka kemudian dalam buku ini dia juga banyak mengambil syubhatnya dari buku tadi, di antara syubhat takwil umpamanya. Kemudian beberapa cerita-cerita dongeng yang dia buat di dalam ini enggak jelas, ya, sumbernya dari mana. Dia tidak menyebutkan referensi cerita-cerita. Akan kita coba lihat isi buku ini. Benarkah ini buku pintar atau buku orang merasa pintar, gitu ya. Benarkah ini buku pintar atau buku orang yang merasa pintar? Kita akan lihat ini, ya, berapa jawaban terhadap sebagian syubhatnya. Ya, sebetulnya banyak di sini pembahasan, tapi kita bahas beberapa topik saja karena banyak sekali hal-hal yang yang perlu diluruskan lah istilahnya. Perlu dinaikkan kepintarannya dalam dalam memahami agama ini sebetulnya. Kita akan ambil beberapa cuplikan di sini. Pertama, dia menyebutkan di sini, ya, bicara tentang bab yang pertama, dia bicara tentang dialog publik Masjidil Haram, ya. Dia sebut buat cerita di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Wahabi kontemporer Saudi Arabia yang sangat populer dan karismatik, mempunyai seorang guru yang sangat alim dan karismatik di kalangan kaum Wahabi, itu Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Ia dikenal julukan Ibnu Sa'di, ya. Ia memiliki banyak karangan, di antaranya yang paling populer adalah karyanya berjudul Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ya. Kemudian dia menceritakan ini, Syekh Sa'di dikenal sebagai ulama Wahabi yang ekstrim. Namun demikian, ya, coba lihat, dia selalu membuat sebuah bahasa-bahasa tuduhan-tuduhan, ya. Ya, Syekh Ibnu Sa'di dikenal sebagai ulama ekstrim, ya. Entah apa bentuk ekstrim, enggak tahu nih. Namun demikian, tekanan ia mudah dan mau mengikuti kebenaran dari manapun kebenaran itu datang. Nah, suatu ketika Said Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ini ya Alawi Maliki maksudnya, sedang duduk-duduk di serambi Masjidil Haram bersama murid-muridnya dalam halaqah pengajian. Nah, intinya cerita di sini bahwa tiba-tiba air pun hujan dengan lebatnya. Akibatnya talang di atas Ka'bah mengalirkan air hujan itu dengan deras. Melihat air begitu deras dari talang di atas kiblat, kaum muslimin yang berbentuk kubus itu, orang-orang Hijaz seperti kebiasaan mereka segera berhamburan menuju saluran itu dan mengambil air tersebut. Itu mereka tuangkan ke baju dan tubuh mereka dengan harapan mendapat berkah dari air itu. Nah, dengan melihat kejadian tersebut, ya, para polisi pemang peraja kerajaan Saudi Arabia yang sebagian besar berasal dari orang Badawi dari negeri Najd, ya, dari orang Badawi negeri Najd. Jadi di cara-caranya bahasa-bahasanya membuat sebuah skenario menjatuhkan dengan bahasa-bahasa menghina, gitu ya. Yang sebagian besar berasal dari orang Badawi Najd itu menjadi
terkejut dan mengira bahwa orang Hijaz tersebut telah terjumus ke dalam kesyirikan dan menyembah selain Allah dengan ngalap berkah dari air itu. Akhirnya para polisi praja itu menghampiri kerumunan orang Hijaz dan berkata kepada mereka sedang mengambil berkah air hujan yang mengalir dari talang Ka'bah itu, "Hai orang-orang musyrik." Coba. Mungkinkah orang terbodoh mengatakan itu, "Hai orang musyrik"? Ya. Sedangkan orang yang berbuat nyata-nyata kadang-kadang dengan bahasa yang sopan, seperti di Kuba banyak juga orang melakukan kesyirikan seperti mengambil batang kayu di sana, kulit batang kayu di sana. Ini cerita yang saya rekam sendiri dan saya melihat sendiri. Tidak langsung berkata, "Hai musyrik", nggak ada gitu kan. Ini bahasa-bahasa. Dan kemudian untuk mengetahui cerita ini tidak ada kecuali setelah Alawi Maliki meninggal. Kemudian yang terjadi di Ka'bah ini sungguh beramai sekali. Kemudian cerita ini sebutkan bahwa Syekh Rahman Sa'di juga ikut mandi. Ya, dengan alasan bahwa itu sudah akhirnya melihat orang Hijaz itu tidak mengindahkan teguran para polisi, baru pun segera mendatangi halaqah Syekh Ibnu Sa'di, guru mereka. Mereka adu perihal fatwa Said Alawi yang menganggap bahwa air hujan itu adalah berkah. Nah, jadi mengambil awal hujan itu dengan penuh sopan santun ketika layaknya seorang ulama besar. Syekh Ibnu Sa'di bertanya kepada Said Alawi, "Wahai Said, benarkah Anda berkata kepada orang itu air hujan yang turun dari talang Ka'bah itu berkahnya?" Bahwa air hujan yang turun dari talang Ka'bah itu ada berkahnya? Mendengar pertanyaan Syekh Ibnu Sa'di, Said Alawi menjawab, "Benar. Bahkan air tersebut memiliki 2 berkah." Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sa'di terkejut berkata, "Bagaimana hal itu terjadi?" Lalu Said Alawi menjawab, "Karena Allah berfirman dalam kitabnya, ya, tentang air hujan, wa nazzala min ma'in mubarakan, ya, wa nazzala minas sama'i ma'an mubarakan." Ya, kemudian Allah juga firman, "Inna awwala baitin wud'a lin-nasi alladzi Bakkata mubarakan." Ya, jadi hujan di sini. Dengan demikian air hujan yang turun dari saluran air di Ka'bah itu memiliki 2 berkah, yaitu berkah turun dari langit dan berkah yang terdapat Baitullah ini. Mendengar jawab tersebut, Syekh Ibnu Sa'di merasa heran kagum kepada Said Alawi Maliki. Kemudian dengan penuh kesadaran, mulut Syekh Ibnu Sa'di itu melontarkan perkataan kepada yang sangat mulia sebagai pengakuan akan kebenaran ucapan Said Alawi. Subhanallah, masih maka dengan bagaimana kami bisa lari dari kedua ayat ini? Kemudian Syekh Ibnu Sa'di mengucapkan terima kasih kepada Said Alawi dan meminta izin untuk meninggalkan halaqah tersebut. Namun Said Alawi berkata kepada Syekh Ibnu Sa'di, "Tenang dulu wahai Syekh Ibnu Sa'di, aku melihat para polisi Badawi itu mengira bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran itu Ka'bah itu sebagai perbuatan syirik. Mereka tidak akan berhenti mengkafir dan mensyirikkan orang yang dalam masalah ini sebelum mereka melihat orang seperti Anda melarang mereka." Nah, akhirnya mendengar saran Syekh Alawi, Syekh Ibnu Sa'di segera bangkit dan menuju talang Ka'bah. Ia basahi pakaiannya dengan air itu. Dia pun mengambil air itu, ya, untuk diminumnya dan tujuan mengambil berkahnya. Nah, itu kisahnya, ya. Ini saya ringkas saja. Ini kebodohan pembuat cerita kelihatan banget kebodohannya. Pertama, kisah ini kalau terjadi di Ka'bah berarti suatu hal yang sangat gempar kan, banyak orang meriwayatkan. Tapi yang tahu kisah ini cuman ya si fulan yang punya kitab ini aja. Ya, nggak jelaskan siapa menceritakan kepada dia, di mana dapat sumber oleh dia. Paling-paling cerita-cerita yang biasa yang diceritakan oleh murid-murid seperti nanti akan menceritakan tentang bahwa dibuat oleh seseorang di Jakarta. Nah, ini bohong banyak sekali isinya di dalam kitab ini. Tapi walau kita jawab betulnya, syubhat ini gampang sekali. Air dari langit, Rasulullah SAW memang memberikan sunnah jika turun air dari langit. Dalam hadis sebutkan wa ada hadu ahdin bi rabbi, ya, ini ada baru datang dari arah, ya, maksud dari Allah, diturunkan Allah berkahnya, ya. Maka turun hujan, ngapa hubungannya? Maka setiap turun hujan boleh aja kita mandi-mandi, ya, dianjurkan. Di antaranya ulama-ulama menganjur seperti itu, ada sunnahnya gitulah. Mandi-mandi hujan tidak masalah, di awal hujan, gitu ya. Tapi kenapa khusus dengan Ka'bah? Karena dari talang Ka'bah itu, ya, terbuat dari apa? Ka'bah itu berkah. Cara mengambil berkahnya, ya, bukan dengan mandi di air Ka'bah. Cara berkah, nah ini yang kita katakan. Sesuatu berkah ada dalilnya, tapi cara mengambil berkahnya bukan dengan cara pikiran kita sendiri. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Antara Safa dan Marwah juga berkah. Ya, tapi kalau enggak ada sa'i, enggak ada umrah, lalu Anda lari-lari jogging di antara itu dengan cara ngambil berkah, artinya. Ya, sunnahnya bila maka Anda ada ulama mengalapkan jogging-jogging aja antara Makkah dan antara Safa dan Marwah. Ya. Ka'bah juga begitu, kalau bukan karena tawaf, ya, itu tawaf cara ngambil berkah. Ini sana ada dengan tawaf. Bukan yang ngusang-ngusang ngambil baju Anda tuh Ka'bah, bukan gitu. Sebenarnya kebanyakan perbuatan orang-orang bodoh.
Oh, Ka'bah ini berkah, lalu dicium-cium, dilap-lap. Enggak. Karena batunya juga batu biasa. Ya. Cara ngalap berkahnya Masjidil Haram itu bukan waktu juga tidur-tidur sampai ngorok, bukan. Beribadah sesuai dengan syariatkan. Makanya oleh ulama disebutkan menetapkan satu berkah harus ada dalil. Kemudian cara mengambil berkah dari tempat yang dikatakan berkah itu pun dengan cara yang benar juga. Ya kan? Itu malam Lailatul Qadar berkah, bulan Ramadan berkah. Tapi dengan bagaimana? Dengan cara yang benar. Manina berkah bukan berarti bawa tanahnya pulang. Sebenarnya pekerjaan sebagai jemaah haji, ya, bukan dengan atau sebagaimana terjadi pada tahun berapa tahun yang lalu, seorang jamaah umrah Indonesia mengunting kain Ka'bah dengan berkah, ya, itu nggak ada dalilnya. Ya, para sahabat, umpamanya ketika ada kain Ka'bah lalu dijadikan ajimat supaya pelaris dagangan. Nah, ini bentuk-bentuk begini yang diajarkan oleh mereka. Baik. Itu sekilas saja. Di sini dia umpamanya saya ambil cuplikan saja ke bentuk-bentuk, ya. Allah Ta'ala di sini halaman 16 dia katakan Allah Ta'ala Allah ada tanpa tempatnya. Allah ada tanpa tempat. Keyakinan yang paling mendasar setiap muslim adalah meyakini bahwa Allah Maha sempurna dan Maha suci dari segala kekurangan. Nah, kemudian disebutkan lagi oleh dia setelah itu ada sebuah dialog yang unik antara seorang muslim sunni yang meyakini Allah ada tanpa tempat dengan seorang wahabi yang berkeyakinan bahwa Allah bertempat. Nah, ini bahasa yang digunakan. Di mana orang wahabi mengatakan Allah bertempat, orang-orang yang Anda tuju sebagai wahabi itu meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini sudah berkali-kali kita jelaskan, bukan berarti Allah itu duduk menempel di arsy sebagaimana Anda duduk di atas kursi Anda, bukan. Ya. Kamu ada pada suatu tempat, aku ada pada suatu tempat. Berarti berarti setiap sesuatu yang ada pasti ada tempatnya. Kalau kamu berkata Allah ada tempat, berarti kamu berpendapat Allah tidak ada. Ya, kalau Allah ada tanpa tempat, berarti kamu berpendapat Allah tidak ada. Sunni menjawab, sekarang saya akan bertanya kepada Anda. Bukankah Allah telah ada tanpa tempat sebelum diciptakan tempat? Ya ada. Dan Allah pun menciptakan arsy, setelah itu disebut summa stawa ala arsy. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah sebutkan. Ya. Kemudian Wahabi menjawab, betul, Allah ada tanpa tempat sebelum menciptakan tempat. Sunni berkata. Nah, dia mengaku Sunni ini, kalau memang wujudnya Allah tanpa tempat sebelum menciptakan tempat itu rasional, berarti rasional pula dikatakan Allah ada pada tempat setelah terciptanya tempat. Nah, itu dikatakan menggunakan bahasa tempat ini sudah berulang kita katakan, ya, arsy bukan berarti dijadikan tempat seperti tempat seseorang di atas makhluk mempunyai singgasana, ya. Allah ada tempat-tempat setelah cipta tempat. Mengatakan Allah ada tempat, ya, tidak berarti menafikan wujud Allah. Nabi berkata, bagaimana seandainya saya berkata Allah telah bertempat sebagaimana ciptaan? Tidak ada orang Wahabi mengatakan Allah itu bertempat. Allah itu hanya menyatakan Allah fis sama ala arsyihi mustawin, ya, berada di atas arasnya, ya. Kemudian, ya, setelah itu, ya, pertama Anda mengatakan bahwa tempat itu bersifat azali, tidak ada permulaannya. Nah, di komentar. Keberadaannya bersama wujud Allah dan bukan termasuk makhluk Allah. Demikian. Ya. Ini bertentangan mendustakan firman Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah telah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah ada tanpa ada makhluk bersamanya. Ya. Allah ada, ya, tanpa ada makhluk bersamanya. Ya, Allah pada tempatnya di ama sebenarnya hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Yaitu di awang-awang, ya, di atasnya awan, di bawahnya awan, atau tidak, atau kosong artinya hawa itu hampa, ya. Kemudian kedua Anda berpendapat Allah itu baru yang dikatakan sama Allah, sedangkan Allah mengatakan huwal awal wa akhir. Jadi berhujjah dengan ayat-ayat yang tidak berhubungan dengan dia mempertentangkan antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, ya. Kan Allah beristiwa atas arsy itu setelah dikatakan Allah. Siapa yang mengatakan arsy itu adalah sama keberadaan dengan Allah? Tidak. Bahkan setelah penciptaan, ya, penciptaan arsy, Allah istiwa atas arsy. Ya. Tidak ada mengatakan bahwa arsy itu sama keberadaan dengan Allah. Kemudian di sini disebutkan ulama Maroko dan Wahabi tunanetra. Nah, jadi ke sini pada tahun katanya ini dinukir oleh Ghumari. Jadi dasar-dasar pemikiran dia memang dari ahlul kalam aja. Al-Ghumari, kemudian Al-Qawari, nanti angkat diambil perkataan mereka berdua tentang hadis yaitu Ainallah dalam Sahih Muslim yang dia muqallid terhadap dua orang ini mengatakan hadis itu ittirab. Nah, akan kita jawab nanti.
Jadi dia berhujah di sini ketika menyebutkan di sini ya. Dia menyebutkan di sini pada tahun 1356 Hijriah, ketika saya menunaikan ibadah haji, saya berkumpul dengan 3 orang ulama Wahabi di rumah Syekh Abdullah Sani' di Mekah katanya, yang juga ulama Wahabi dari Najd. Dalam pembicaraan itu mereka menampilkan seolah mereka hadis, amaliyahnya sesuai dengan hadis dan anti taklid. Tanpa terasa pembicaraan pun masuk pada soal penetapan ketinggian tempat Allah dan bahwa Allah itu ada di atas aras sesuai dengan ideologi Wahabi. Ini bukan ideologi, ini adalah kata Al-Quran dan Sunnah. Dan pendapat semua salaf mengatakan Allah itu ya beristiwa atas aras. Kemudian mereka menyebut beberapa ayat Al-Quran secara literal, ya, secara zahir katanya mengarah pada pengertian bahwa Allah itu di atas aras. Ya, tidak disebutkan ayat-ayatnya oleh dia. Ya, kemudian setelah itu ya akhirnya saya Al-Ghumari, cerita Al-Ghumari ini berkata kepada mereka, apakah ayat yang Anda sebutkan tadi termasuk bagian dari ayat Al-Quran? Ya, kata Wahabi gitu. Saya berkata, apakah meyakini apa yang menjadi maksud ayat tersebut dihukumi wajib? Ya, saya kata, bagaimana dengan firman Allah SWT? Di sinilah bentuknya orang-orang Ahlul Kalam ini berhujah dengan ayat-ayat ma'iyya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini disebutkan di sini. Jadi sekarang dia berhujah mempertentangkan antara ayat istiwa dengan ayat apa? Dengan ayat ma'iyah, Allah bersama makhluknya. Padahal maksud salaf sini Allah bersama makhluk bukan dengan zatnya. Inilah dalil bahwa mereka ini bimbang dalam akidah. Ya, ketika mereka memahami ayat ini, berarti mereka memahami ayat ini berhujah dengan ayat Allah ada di bumi, bahwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kata dia, saya berkata, bagaimana dengan firman Allah? Wa huwa ma'akum ma kuntum. Orang Wahabi enggak jawab. Sebodoh-bodoh orang Wahabi kalau belajar tahu ini maksud para ulama salaf dan sini ya. Dia lihat tafsir manapun saja, ya, di penjalan para ulama salaf pasti mengatakan bukan dengan zatnya, bi ilmihi. Sebenarnya telah kita nukil dari Imam Baihaqi. Ya, bi ilmihi. Orang mengatakan dengan zatnya itulah paham Jahmiyah. Nah, dia memahami pertentangan dengan ini. Mau mempertentangkan antara istiwa Allah dan istiwa Allah dengan ayat ini. Nah, ini buktinya bahwa dia tidak memahami ayat ini. Dia berhujah dengan ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti Anda yakini Allah ada di mana-mana. Dengan zatnya berarti. Ya, ini batil. Ya. Kemudian dia mengatakan lagi, berhujah lagi dengan firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ya, tidaklah pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat dan seterusnya yang kelima, ya, dan seterusnya. Allah bersama makhluknya, tapi bukan berarti dengan zatnya. Nah, ini bukti bahwa dia tidak memahami ayat ini dan berhujah dengan ayat ini. Ini sangat gampang jawabannya ini. Orang yang baca buku-buku sederhana ajaran kita ulama Ahlus Sunnah paham jawabannya ini. Ya. Barangkali Imam ini bohong atas Ghumari, atau Ghumari sendiri belum belajar tentang menafsirkan ayat ini, itu saja. Kemudian ya, dia berhujah pula dengan ini. Nah, di sini juga sang penulis ya berhujah dengan ayat-ayat ya dialog-dialog di sini. Ya, pada tahun 2009 saya pernah terlibat perdebat sengit dengan seorang ustaz salafi bernama Aha di Surabaya. Nah, kemudian diceritakan ustaz tersebut bernama Aha pula, tetapi lain orang. Dalam perdebatan tersebut saya bertanya kepada Aha, mengapa Anda meyakini bahwa Allah ada di langit? Nah, Allah ada di langit. Menanggapi pertanyaan saya, Aha menyebutkan ayat Al-Quran yang menurunkan menurut asumsinya. Bukan menurut asumsi, itu jelas nas ayat yang menunjukkan Allah di atas langit. Menunjukkan bahwa Allah ada di langit. Lalu saya berkata, ayat yang Anda sebutkan tidak secara tegas. Nah, menunjukkan bahwa Allah ada di langit, kata dia. Kata jawab si penulis. Karena kosakata istiwa menurut para ulama memiliki 5 makna. Jangan karena istiwa. Ayat yang lain menyampaikan yas'adu alaihi kalimat thayyib, yakhafun min fawqihim, dan terus ayat yang lain. Ya. Tapi dibicara masalah istiwa dengan muta'adda bi'ala, tidak ada berbeda ulama dalam maksud ini. Kemarin sudah kita jelaskan mana istiwa itu, yata'adda bi nafsi, yata'adda bi waw, yata'adda bi ila, ya. Itu ada semua arti-artinya. Tapi istawa ala itu ala wartafa artinya disebutkan oleh para ulama. Taib. Maka disebutkan dia ingin membantah ayat-ayat istiwa atau ulu, ya. Tapi dia masih sebutkan, dia sebutkan hujahnya dia saja. Itu bentuk lurusan dia dalam menjadikan diskusi. Sebutkan dalil-dalil yang dijadikan orang ini komentari ayat itu. Jadi cara orang kalau berdebat, orang menyebutkan dalil. Dalil itu kita diskusikan.
Jangan bantah dengan dalil lain yang belum Anda tidak menjelaskan maksud ayat itu dulu. Seakan-akan dia bertentangan dengan ayat ini. Disebutkanlah firman Allah SWT ada. Ya. Maka argumen Anda dapat dipatahkan dengan ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah tidak ada di langit. Misalnya Allah berfirman, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Sama dalilnya Al-Ghumari tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum sama dalil dengan apa yang dijadikan ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi berarti dia di sini mirip dengan paham Jahmiyah dia memahami ayat ini. Maka saya katakan dia mirip memahami ayat ini dalam banyak. Kalau dia tidak mengaku Jahmiyah, tapi dia telah memahami ayat sama dengan paham Jahmiyah. Itu minimal, ya. Kemudian ayat ini menegaskan bahwa Allah bersama kita di bumi. Ini kata-kata dia. Bukan ada langit. Jadi dia mengatakan ini. Jadi sebetulnya dia ini bimbang dalam akidah. Kadang-kadang maka saya katakan sebagian orang yang mengaku akidah Asy'ariyah, tapi dia berakidah Jahmiyah kadang-kadang. Maka dikatakan di sini, ya, misalnya Allah berfirman, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa ma'akum aina ma kuntum. Yang tadi disebutkan dalil Ghumari tadi. Dia meniru dalil itu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah bersama kita di bumi. Bukan ada di langit. Dan ayat lain berfirman, wa qala inni zaibun ila rabbi sayahdini. Ya, dan Ibrahim berkata, sungguhnya aku pergi menuju Tuhanku, ya, yang akan memberi petunjuk. Jadi dia artinya Allah itu ada di Palestina, itu maksudnya dia. Jadi dia tidak memahami ayat seperti ini. Apa penafsiran ayat ini menurut ulama? Maka lihat tafsirnya, murajaah tafsir minimal tafsir Ibnu Katsir. Apa maksud di situ? Ya, sama dengan perkataan Rasulullah SAW. Ya, inna mi'a rabbi, ya, seperti perkataan Nabi Musa, ya, inna mi'a rabbi kallah, inna mi'a qala kaum Musa inna lamudrakun. Ketika kaum Nabi Musa berkata, "Siapa? Nah, bersama kita ada Rabbku." Maksudnya apa? Pertolongan Allah. Maka Ibrahim menuju ke sana adalah di sana ada tolong Allah, bukan, ya, kalau Allah di wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti Allah juga ada di Ibrahim waktu dia masih di Baghdad. Maka justru ayat yang Anda nukil itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum bertentangan dengan qala inni zaim ila rabbi sayahdini. Karena ayat pertama dia bersama Ibrahim juga di Baghdad. Nah, ini coba lihat kontradiksi, dia tidak memahami ayat itu dengan benar. Dan ayat ini Nabi Ibrahim berkata akan pergi menuju Tuhannya. Padahal Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Dengan demikian secara literal ayat ini menunjukkan bahwa Allah bukan ada di langit. Nah, dia katakan itu. Dia memahami ayat ini begitu, bahwa Allah tidak ada di langit, tapi ada di Palestina. Siapa yang memahami ayat seperti itu? Ini pemahaman Jahmiyah terhadap ayat ini kalau Anda pakai. Ya. Taib. Ahad tidak mampu menjawab. Dan tetapi mengajukan dalil lain, berkata keyakinan bahwa Allah di langit telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu hadis jariyah. Hadis jariyah ini yang pertama mendoaibkan dan mengatakan itiraf, yang mereka juga menuduh-nuduh Syekh Albani mendoaibkan hadis yang disahihkan oleh Al-Bukhari atau Muslim. Dia mengatakan hadis ini adalah yang bukan Muslim, hadis muttarib, dan didoaibkan oleh dia. Nah, dalil yang disebutkan ini yaitu hadis jariyah. Qala Rasulullah jariyah as-sauda, aina Allah, di mana Allah? Kalau seandainya pertanyaan itu enggak boleh, berarti Rasulullah melarang. Enggak boleh tanya-tanya. Gitu. Qalat fis sama, wanita itu, budak wanita itu menjawab di langit. Qala man ana? Siapa saya ini? Qalat, wanita menjawab, budak wanita menjawab, anta qalat Rasulullah, itu utusan Allah. Qala atikha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Ya, kata Rasulullah, merdekakanlah budak ini, fa innaha mu'minah, karena dia telah beriman. Jadi orang ditanya, yang bertanya itu Rasulullah SAW. Kalau seandainya nggak boleh, Rasulullah nggak akan bertanya Allah. Dan dijawab oleh budak ini. Kalau jawabannya salah, berarti Rasulullah menasihati dia, menjelaskan. Ya, oh jawabannya salah, ini bukan beriman. Tapi dikatakan Rasulullah, innahu mu'minan, dia beriman. Ini hujah terhadap dalil dia, gitu kan? Nah, kemudian jawaban dia terhadap Anis nih. Nah, pertama dia katakan, setelah Syiah berkata demikian, saya menjawab begini, ada tidak tinjauan berkaitan dengan hadis yang Anda sebutkan? Pertama, dari aspek kritis ilmu hadis. Wah, ilmu hadis. Ya, nakal hadis. Hadis yang Anda sebutkan menurut para ulama tergolong hadis muttarib. Siapa ulama yang kata muttarib hadis ini? Sudah berabad-abad hadis ini lewat di para ulama-ulama ahli hadis, kecuali baru pada zaman sekarang Al-Ghumari, ya, dan Al-Kautsari yang mengatakan hadis muttarib, yaitu ahli kalam yang seperti Anda. Ya. Tidak ada lewat hadis ini dengan banyak ulama, kitab ulama yang banyak begitu menunjukkan hadis begini, enggak ada mengatakan hadis muttarib. Satu pun enggak ada. Ya.
Baik Imam Baihaqi menyebutkan hadis ini, Imam Nawawi juga mensyarah Muslim tidak menilai hadis muttarib sama sekali. Ya. Maka ini jawaban yang ngaur gitu ya. Nah. Baik. Kemudian dikatakan para ulama melakukan takwil terhadap hadis tersebut dengan mengatakan bahwa yang ditanya Nabi sebenarnya adalah bukan tempat tetapi kedudukan. Nah, dia takwil lagi yang ditanya bukan tempat tapi kedudukan. Kalau berarti kalau ada orang bertanya, aina abuka? Itu mengenai ini sudah jadi dia takalluf buat sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam ulama lughah mengatakan bahwa aina itu adalah untuk menanyakan tempat. Ya. Nah, jika Anda berargumen dengan hadis tersebut, maka argumentasi Anda bisa dipatahkan hadis yang lain. Nah, hadis yang lain ini adalah, nanti akan kita jelaskan makna hadis ini, yaitu dari Anas bin Nabi SAW melihat nukhama fil kiblah, ada dahak yang kering di arah kiblat. Fahakkaha biyadihi, lalu Allah membuang dengan tangannya. Wa ru'ya minhu karahiyatun. Kelihatan Rasulullah SAW tidak suka. Wa qala inna hadakum idza qama fi salati, sungguh seorang kalian ketika berdiri dalam salatnya, fa inna ma yunaji rabbahu, karena dia sedang berbicara dengan Rabbnya, ya, au rabbahu bainahu wa baina kiblati, atau Rabbnya berada antara dia dan kiblatnya. Fala yahzuqanna fi kiblati, jangan sampai meliur di arah kiblatnya. Walakin an yasari au tahti qadamihi, tapi hendaklah dia meliur yaitu di sebelah kiri atau bawah tumitnya. Rawahul Bukhari. Nah, baik, sekarang kita jelaskan. Pertama, jawaban untuk hadis jariyah ini, ya, dijelaskan. Saya mengambil faedah dari kitab Syekh Salim Al-Hilali. Judul kitabnya Difa an Hadis Jariyah ini, ya, bisa dilihat. Itu kitab beliau. Ya, Aina Allah Difa an Hadis Jariyah riwayatan wa dirayah. Nah, ini faedahnya. Ini dibahas oleh Al-Hilali. Menjelaskan hadis ini dan membantah dari Al-Kautsari. Membantah Al-Kautsari. Baik, saya lihat di sini kepada antum semua. Halaman 20. Dia menuapkan hadis ini, ya. Sebetulnya muqallid kepada Kautsari dan Ghumari dia. Halaman 22. Ya. Syekh Salim menyebutkan apa maksud hadis muttarib menurut al-hadis. Hadis muttarib itu dua syaratnya. Pertama, antakuna turuku mukhtalif mutasawiyah min jami'il wujuh. Jadi, maksud beliau jalannya banyak sama dari seluruhnya. Bi'aisu la yumkin al-jam' wala tarjih. Jadi, tidak mungkin dijamak dan ditarjih. Ya, antakun turuq mukhtalifah mutasawiyah min jami'il wujuh. Ya, jalannya banyak, kemudian mutasawiyah hampir sama dari sebagai sisi artinya riwayatnya banyak tetapi saling ittirab. Bi'aisu la yumkin jam' wala tarjih. Tidak mungkin untuk digabung atau untuk dipilih mana yang kuat riwayatnya. Itu. Jalannya banyak, mutasawiyah min haitsu quwa maksudnya ini. Mutasawiyah min jami'il wujuh. Berarti sama-sama kuat, enggak mungkin untuk dipilih mana yang lebih kuat, atau digabung dari riwayat itu. Jadi sanadnya, ya, jalannya. Atau kan turuk mukhtalifah, atau jalannya berbeda-beda, darwa ala haditsin wahid. Atau jalannya banyak, ya, tetapi kejadiannya satu. Jadi maksudnya begini. Syarat dua hadis muttarib itu apa? Walaupun jalannya banyak sama kuatnya, tapi menguraikan satu kisah saja. Yang tak mungkin jalannya itu mana yang lebih roji riwayatnya. Nah, itu. Yang kemudian jalannya banyak menunjukkan satu kisah saja. Nah, fa inna tahaqqu syartan fadzaka, ya, jika sempurna dua syarat itu, ya, baru disebut hadis muttarib. Jika tidak bukan disebut hadis muttarib. Ya. Nah, kemudian setelah itu beliau jelaskan lagi. Halaman 30, setelah beliau menyebut riwayat-riwayat hadis itu, ya, kisah-kisah hadis itu, semua jalan-jalannya semua, ya, di halaman 30 beliau, saya tidak menyebutkan karena panjang hadis-hadisnya. 30 beliau menyebutkan di sini, halaman 30. Ya. Ayat
kalau beliau mengatakan akhir qari al-munsif hadhi al-fadh hadits wa turuqha baina yadaik. Kata dia, wahai saudaraku yang waraslah, yang sehat akalnya, yang adil dalam berkata, dalam berucap, inilah lafaz hadis dan jalan-jalannya telah engkau saksikan di hadapanmu sendiri, dan isnad-isnadnya ya asbab bihamdillah zahiratan la takhfa alaik, sangat jelas sekali yang tidak ada tersembunyi atasmu. Fa tajid fiha hujjatul Kautsari wal Ghumari, apakah ada kamu dapatkan padanya tentang hujjah Kautsari dan Ghumari, dua orang yang wa amsalihima, ya, atau orang-orang yang mirip dengan keduanya, untuk mencela, mentaan, melemah hadis ini, ya, dan dia mengatakan hadis ini itirab, wa ilaika khulasul bahas. Kemudian beliau menyebutkan inilah ringkasan bahasnya. Inna jami' turuq allati laysa fiha aina Allah atau aina rabbuka dha'ifah. Semua jalan hadis yang tidak dapat lafadznya di dalamnya, semua jalan hadis yang tidak terdapat kata kalimat aina Allah atau aina rabbuka, yaitu semua jalannya dhaif. La yutajubiyah, tidak jadikan sebagai hujjah. Ya, fala yasi'u aridah hadits al-jariyah sahih, dan tidak pantaslah hadis-hadis dhaif ini untuk menolak atau menentang hadis jariyah yang sahih. Musarraha bila madhkur, yang sangat tegas menyebutkan lafaz aina Allah atau aina rabbuka. Fasabata walhamdulillah. Maka sini sudah pasti yang lebih kuat adalah hadis jariyah ini, yaitu aina Allah lafzul Rasul SAW, ya, ini lafaz Rasulullah SAW. Maka sahha falam yaqa mujmalan. Ini sudah jelas sahih dan tidak lagi ada keraguan. Taib. Lau sahad hadits turuq fa inna la duru ala haditsin muayyana bal haditskan. Kemudian kata beliau, seandainya isnad-isnad yang tidak ada lafaz aina Allah itu sahih, tapi kejadiannya berbeda-beda, bukan satu tempat, bukan satu orang yang ditanya seperti itu. Nah, pertama kata beliau, hadis yang berbeda. Hadis rajul al-Ansari alladhi ja'a ila Rasul. Pertama ada seorang orang Ansar yang datang kepada Rasulullah SAW, dan dia memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa dia alai raqabah, dia wajib memerdekakan seorang budak. Kemudian dia berminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang jariyahnya al-ajma, itu pembantunya, budaknya yang ajnabi. Nah, hadis yang kedua adalah kisah wanita, bukan laki-laki juga. Datang berminta fatwa kepada Rasulullah SAW, bertanya tentang budak perempuannya dengan tujuan dia ingin memerdekakan budaknya, ya, karena dia ada kewajiban memerdekakan budak. Beda lagi kisahnya, ya, beda lagi kisahnya. Nah, kemudian wahadi waqa'i ghairu hadits mu'ayyan. Ini kejadian ini bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, karena hadis aina Allah itu hadis, ya, kisahnya Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami. Nah, yang memerdekakan budak perempuannya dengan sebab memukulnya. Jadi berbeda, itu kisah lain, sebab juga berbeda. Yang wajibkan dia ingin memerdekakan budak. Kalau ini kisahnya adalah dia ingin menebus dosanya ketika dia memukul budak perempuannya ketika lalai dalam menjaga kambing gembalaannya, ya, sehingga dimakan oleh serigala. Ya, walidzalika la tu'adu hadhil alfaz ikhtilafat fi hadis jariyah. Maka oleh sebab itu, ya, di sebelah sini fa'azzama dzalika ala Rasul. Fa huwa lam yurid jariyah itbidan. Jadi kalau kisah yang sebelumnya itu awal dia sudah ingin memerdekakan budak. Tapi kalau hadis Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami itu dia mengkisahkan, dia bertanya kuna fil jahiliyah, hadisnya panjang. Ya, kemudian di akhir dia mengatakan dia ingin menebus, pernah memukul budak perempuannya dan ingin merdekakan. Jadi kisahnya ini kisah terakhir disebutkan di riwayatnya Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami ini. Gitu. Jadi berbeda riwayatnya, diitirab di sana. Nah, karena itulah tidak dianggap lafaz-lafaz ini berbeda dalam hadis jariyah, ikhtilafatun fi hadis jariyah sahih. Jadi tidak dianggap ini menyelisihi hadis yang tadi, menyelisihi hadis jariyah yang sahih. Maka anna qaul Kautsari wa Ghumari, adapun pendapat Kautsar dan Ghumari ini, wa man sara fi lailihima, orang yang mengikuti langkah mereka, ya, di dalam malam gelap yang gulita, takhminun, itu hanyalah, ya, takhmin itu artinya itu sangkaan yang tanpa berdasar, ya. Fa huwa biradi qamin, ya, untuk ditolak adalah satu hal yang wajib. Kemudian menyebutkan na'udzubillah min hawa yasuddu an tariqil huda. Kita berlindung dengan Allah dari hawa nafsu yang membuat kita
ya, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian, ya, setelah itu beliau tambah lagi penjelasan halaman 35, ya. Nah, di sini beliau sebutkan, ya, qala Hafiz Az-Zahabi fi Kitabil Ulu, disebutkan Hafiz Az-Zahabi dalam kitabnya Ulu, wa hakadha ra'ayna kulla man yas'al aina Allah. Ya, di sini disebutkan oleh dia, ya, dalam hadis jariyah ini, i'lam ya bi an huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana khabar fi mas'alatani tatadamanani su'al wal jawab wa natijatuhu su'al aina Allah, ya, wa natijatuhu as-su'al aina Allah. Kalau sebutkan di sini, Imam Zahabi mengatakan, yaitu hakadha ra'ayna kullan man yus'al. Beginilah setiap orang yang kami lihat dia itu ditanya aina Allah, yubadir bi fitratihi, dengan langsung secara cepat dia menjawab dengan fitrahnya, wa yaqul fis sama, di langit, kata Imam Az-Zahabi. Fa fil khabar mas'alatani, dalam ini ada dua pembahasan, dua masalah. Yang pertama, syariatu qaul muslim, disyariatkannya, bolehnya secara syar'i seorang muslim mengatakan aina Allah. Yang ini diingkari oleh para ahlul kalam, ya, termasuk sepulan ini. Yang kedua adalah qaulul mas'ul, yaitu jawaban orang yang ditanya fis sama, di langit. Pama angkara hataini masalataini fa inna ma yunkir alal mustafa. Orang yang menolak dua permasalahan ini, sungguh dia telah mengingkari, menolak perkara ya, hal ini di atas Rasulullah SAW, menolak Rasulullah, penjelasan Rasulullah SAW. Kemudian berkata lagi Hafidz Utsman bin Sa'd Ad-Darimi, ya, Imam Ad-Darimi dalam bantahan kepada Bashr Marisi, yang juga yang banyak mengingkari hadis ini, Bashr Marisi juga. Summa sarah tabi aidan bi madhhabi kabirin fahishin min qaul Jahmiyah. Dia kata kepada Bashr Marisi, seorang al-kalam di masa Imam Darimi, kemudian engkau jelaskan tentang pandangan yang sangat keji sekali itu dari perkataan Jahmiyah. Faqulta, lalu aku katakan, idza qalu lana aina Allah fa inna lana qulu bil ainiyah bi hululil mi'atan. Jadi katanya Al-Bashr Marisi apa? Jika orang berkata pada kita di mana Allah, sesungguhnya kita mengatakan bil ainiyah. Kita tidak mengatakan sependapat dengan orang mengatakan tentang pertanyaan di mana, ya, bil hululil makan, yaitu bahwa dia itu bertempat di tempat, suatu tempat, ya, bercampur dengan tempat. Idza qila aina huwa, bila ditanya di mana dia, qila ala asy wa fis sama, ya. Idza qila aina huwa, jika ada orang bertanya di mana dia, dikatakan di aras wa sama, dan di langit. Fa yaqulu laka ayyuhal ma'arid ma abqaita ghayata fi nafsi istiwa Allah al-ars wa istiwa'ihi ila samai, idza qulta la naku innahu al-ars, ya. Jadi tanya, kita tidak mengatakan bi ainiyah hululiyah, ya, apabila dikatakan mana dia juga tidak mengatakan, ya, dikatakan orang, dia tidak akan mau mengatakan seperti jawaban orang yang dikatakan maksudnya qila, jika ada dikatakan orang di mana dia, ya, dikatakan orang pula di atas aras, maka dia tidak sependapat dengan itu maksudnya. Maka oleh sebab Imam Darimi mengatakan, wahai manusia yang suka pembangkang, ya, wahai mu'arid, aqaita ghayatan fi nafi istiwa'illah 'alal 'arsy wa istiwa'ihi ila sama, idza qulta la naqulu inna 'alal 'arsy wa fis sama bil ainiyah wa lam ya ilahu fawqa 'arsyihi fawqa samawati fa inna ma ya'budu ghairallah. Kata Imam Darimi, ya, tidak lagi yang kau membantah, mengingkari istiwanya Allah atas aras, ya, dan istiwanya Allah kepada langit, istiwa ulil sama. Idza qulta, jika engkau mengatakan kami tidak berpendapat bahwa Allah di atas aras dan juga tidak di langit dengan bi'ainiyah. Kata Imam Darimi, malam ya'fi ilahu fawqa arsy, orang yang tidak mengenal Allah Rabbnya di atas aras, ya, di atas langitnya, fa innama ya'budu ghairallah, sungguh dia menyembah selain Allah, ya, wa yaqsidu bi ibadati ila ilahi fil ard, ya, sehingga dia maksud dia menyembah dan ibadahnya Tuhan yang di bumi. Wa man qasada bi ibadati ilahi fil ardi kana bidiwasan. Barang siapa yang maksud dalam menyembah Tuhannya itu di bumi, maka seperti orang menyembah berhala. Li'anna rahman arsy-istawa, karena Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas aras. Ya. Wal awsan fil ard, sedangkan berhala-berhala ada di bumi.
Ini ringkasan jawaban Imam Darimi. Taib. Selesai kita jawab tentang syubhatnya, tentang apa? Tentang pengingkaran terhadap hadis Ainallah. Taib. Sekarang hadis yang kedua, yaitu dia katakan bahwa Nabi SAW melihat, dia berhujah di sini dengan hujah, yaitu Allah berada, yaitu bahwa apabila seorang kalian berdiri dalam salatnya, sesungguhnya dia berbicara kepada Rabbnya, yunaji Rabbahu, ya, atau antara dia atau Rabbnya berada antara kiblatnya. Jadi bukan maksudnya dengan zat Tuhan ada di bumi, ya. Karena inilah dijelaskan oleh para ulama maksud dari hadis tersebut, ya. Dijelaskan di sini oleh para ulama, ya. Termasuk hadis tersebut apa? Bukan maksudnya zat Allah ada di bumi. Semana yang mau dia dihujahkan oleh ahlul kalam ini, ya kan? Kemudian di sini hadis Qutaibah nih riwayat Bukhari terakhir dijelaskan di sini apa maksudnya. Pertama, bahwa Allah SWT berada di atas langit, ya. Wa yakfu bada'u bainal musalli wa qiblah. Ini tidak ada dipahami Allah SWT bahwa turun ke bumi berada di antara, ya, hadapan orang salat dengan kiblatnya. Bal nusus mutawatirah qati'atud dilala, disebutkan di sini bahwa nusus, ya, mutawatir yang qati' dilala, yang pasti, ya, menunjukkan bahwa Allah SWT musta'al arsy, wa Allah istiwa atas arasnya, ba'in an khalqihi, ya, tidak bercampur dengan makhluknya, terpisah dari makhluk. Itu artinya la tasi'u zatuhu al-majida samawat wal ard, di mana zat Allah SWT tidak akan mungkin termuat di dalam langit dan bumi ini. Itu maksudnya jangan dipahami bahwa Allah ada di bumi, di antara kiblatnya orang yang salat dengan dirinya. Kemudian berkata Imam Khattabi, maksudnya adalah tawajuhu ila qiblah mufdin bil qadi minhu ila rabbi, yaitu menghadapnya dia kiblat adalah mengharuskan dia menghadap, mufdin bi qasd, dengan niatnya bahwa dia menghadapnya. Fasara fit takdir, maka dikatakanlah dalam takdirnya, ya, di fa inna maqsudahu bainahu baina qiblatihi, ya, maka yaitu itu yang dimaksud dengan dikatakan Allah antaranya dan kiblatnya. Waqilahu ala hadzfil mudhaf ay azamatillah wa sawabihi, atau diartikan mudhaf artinya kebesaran Allah dan pahalanya Allah. Berkata Ibnu Abdul Bar, kalamun kharaja ala ta'zim li sya'nil qiblah. Kata Ibnu Abdul Bar, ini adalah ungkapan dalam mengagungkan ke arah kiblat. Allah itu bagaimanapun kita menghadap. Kalau seandainya Allah dengan zatnya ada di hadapan orang salat, tentu bagaimana kalau orang menghadap ke barat dan ke timur? Suatu di Ka'bah saya itu kan ada 4 posisi orang, ya kan? Berarti Allah ada di mana-mana, ya. Dan ini pemahaman orang mengatakan menukil hadis ini untuk menolak ayat-ayat dan hadis istiwa Allah, itu tidak tepat sekali. Karena tidak ada pun seorang pun memahami hadis itu bahwa Allah dengan zatnya di hadapan orang sedang sholat. Ya, maksudnya adalah mengagungkan posisi sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah memang di hadapan dia. Karena kemanapun kita menghadap di bumi ini, hakikatnya kita menghadap ke ulu, ya, menghadap ke langit. Karena bumi ini kecil dibanding dengan langit, ya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Taib. Kemudian faqayatun nusus, ya, yaitu adalah doa untuk mengagungkan kiblat, ya. Imtisal wa taslim li amrillah, yaitu pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala bila ihtija ilaiha, menghadap kiblat itu. Hatta anal abda in fa'ala wa aqama shalah kama amara sara aqrab ma yakunu min rabbih. Contoh dikatakan juga aqrab ma yakunu abdi rabbi wa huwa sajid. Ya, posisi yang sangat dekat seorang hamba dengan Rabb ketika dia sujud. Apakah berarti Allah di bumi? Tidak. Dalam artian apa? Kedekatan dari sisi apa? Ya, dari sisi posisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sangat menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kama sakar abu yakunu wa yanzur ilaihi Allah, dan Allah melihat kepadanya, wa tasirus shalah sijalun bainal abdi wa rabbi, sehingga salat itu hubungan antara Rabb dengan hambanya.
Falaysa min bidahiyat al-adab ina idzin ayab suqa, tidaklah suatu dan merupakan hal yang jelas, suatu hal yang sudah pasti dalam beradab ya, ketika seorang meliur ke arah kiblat ya tentu tidaklah pantas. Ya ini maksudnya seperti itu, dan bukan berarti Allah dengan zat di sana ya. Bahkan di keluar salat pun seorang muslim dilarang menghadap kiblat dengan apa? Buang air, kan nggak boleh kita hadap kiblat dengan buang air ya. Nah. Kemudian dan ini beberapa penjelasan para ulama menjelaskan makna hadis tersebut ya. Fahai tanbihat syar'iyyah laha maghna 'azim wa idafatul qudsi 'ala al-makan bi taqdis rabbil makan. Yaitu mengagungkan tempat dengan bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mengagungkan namanya mengagungkan tempat-tempat yang disuruh diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yu'am sya'airillah fa huwa min taqwal qulub. Kesimpulannya, hadis jariyah yang pertama mengatakan itiraf, hanya Qausai dan Qumari, tidak ada seorang ulama hadis menyalahkan hadis tersebut, mendhaifkan hadis tersebut. Kesimpulan kedua, dia berhujah dengan hadis itu bahwa Allah, apabila seorang kalian berada dalam salatnya, Allah dia memanggil Rabbnya dan atau Rabbnya berada antara dan antara kiblat, bukan berarti zat Allah di situ. Ya, yang dimaksud adalah keagungan Allah, ataupun dia sedang menghadap Rabbnya dalam posisi itu dan mengarah ke kiblat. Para ulama mengatakan di situ adalah bagian dari pengagungan kiblat itu sendiri. Ya, itu berapa penjelasan. Ya, kemudian lagi tinggal berapa menit? Ya. Asyarah. Baik. Kemudian dia berhujah pula dengan hadis kitab dia ini menafikan ulu Allah SWT. Ya, seperti ini dia tidak mengetahui bahwa pertanyaan Allah ada di mana sebelum terciptanya alam telah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Dan Nabi tidak berkata kepada mereka bahwa pertanyaan tersebut bid'ah atau tidak boleh. Bukhari mengatakan, ya. Hadis menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat. Jadi ketika dia makan sini, ini utusan Yaman yang datang, idza dakhala nasun min ahli Yaman, ada kaum muslimin yang dari ahli Yaman ini, dia bertanya, ji'naka, kami datang kepadamu linatafaqaha fid din, untuk mempelajari agama. Linas'alaka an awal hadzal amr, ingin bertanya pertama dari ciptaan makhluk ini, makana, apa yang ada? Qala kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah ada, kemudian tidak ada bersatu pun samanya. Di sini tidak menafikan setelah ada ciptakan aras, baru Allah istiwa atas aras. Iya, sebelum ciptakan makhluk sudah aras, ya Allah tidak beristiwa atas aras. Ya, maka disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi kemarin yang dia yang setelah kita jelaskan, summa khalaqa aras fastawa alaihi. Ya, Allah menciptakan aras kemudian istiwa atas aras. Tetapi hadis ini kan diriwayatkan Imam Bukhari. Kita lihat di sini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini justru dalam masalah istiwa. Ya, makna hadis ini ya. Ya. Hadis ini di mana diriwayatkan Imam Bukhari? Diriwayatkan Imam Bukhari yaitu bab wa kana arsyu 'alal ma'. Wa rabbul 'arsyil 'azim. Ketika dalam tafsir Bukhari ini dalam kita tafsir di sini. Qala Abul Aliyah setelah menyebutkan ini, bab itu judul bab. Hadis ini di bawah bab ini. Jadi bagian yang menunjukkan tentang istiwa, karenanya disebutkan Imam Bukhari hadis ini di bawah ini. Di bawah bab ini, dalam bab ini. Qala Abul Aliyah istawa ila sama irtafa, artinya istawa kepada langit, artinya irtafa, ya, naik. Kemudian qala Mujahid istawa ala arsy, artinya kata Mujahid ada ala, yaitu di atas aras, ya, ala. Berkata Ibnu Abbas, ya, di sini Al-Majid, Al-Karim, Al-Wadud, ini nama-nama Allah SWT. Kemudian setelah itu baru disebutkan hadis yang ini. Hadis ini yaitu, ya, ini inda Nabi SAW, ida qaum min Bani Tamim. Kami berada di sini bersama, lalu datang kaum dari Bani Tamim. Balu bushra ya Bani Tamim. Faqala basyartana wa fa'atina fadakhala nasu min ahli Yaman. Ya. Lalu kami beri kabar gembiralah kami. Terimalah kabar gembira wahai ahli Tamim, kata Rasulullah SAW. Kemudian ahli Tamim ini mengatakan, engkau telah beri kami kabar gembira. Fa'atina, maka berilah kami. Lalu masuk orang-orang ahli Yaman. Faqala Iqbalu busyra ya ahli Yaman. Terimalah kabar gembira wahai ahli Yaman.
idza lam yaqbalha Banu Tamim, jika tidak diterima oleh Banu Tamim. Qalu qabilna ji'naka linatafaqa fi din was'alaka an awali hadzal amr. Kami datang kepada engkau untuk mempelajari agama dan kami bertanya tentang engkau tentang awal penciptaan makhluk ini. Makana apa ada? Kana lam yakun syai'an qablahu wa kana arsyu 'alal ya. Ada Allah dan tidak ada sesuatu pun dan arsy Allah di atas air. Suma khalaqa samal ard wa kataba dzikra wa fi dzikri kulli syai'. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan mencatat semua takdir dari makhluk di Lauh Mahfuz. Jadi hadis ini ditempatkan di dalam masalah sifat arsy oleh Imam Bukhari. Setelah itu Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang Allah itu di atas langit. Di mana ketika menyebutkan tentang hadis yaitu Zainab binti Jahsh, yaitu disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala ja'a Zaid bin Haris yashku. Jadi Zaid bin Haris datang kepada Nabi SAW mengadu, fa yaqul ittaqillah wamsik 'alaika zawjak. Yani dalam surah Al-Ahzab. Lalu Nabi mengatakan, bertakwalah pada Allah, peganglah istrimu, jangan diceraikan, itu maksudnya. Qala Anas, law kana Rasulullah SAW katiman syai'an lakatamu hadhi. Lalu seandainya Rasulullah SAW mulai menyebutkan sesuatu, sungguh akan menyebutkan peristiwa ini. Qala, nah lalu siapa sini? Qala sikan Zainab tafkharu azwajin Nabi SAW. Jadi Anas ini berkata, maka Zainab berbangga kepada istri Nabi yang lain. Apa kebanggaan Zainab di sini? Zawajakunna ahlikunna wa zawajinallahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh orang-orang tua kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang 7. Jadi sini menetapkan tentang ulunya Allah. Makanya sebagai hadis itu oleh Imam Bukhari di situ. Ya, baik. Nah, ini dah. Ada lagi dia menyebut di sini ya. Juga hadis yang sebelum Nabi Ama'in ini sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa Imam Bukhari mentakwil. Nah, ini akan kita sebut juga. Imam Bukhari dan takwil. Kemudian juga Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad juga mentakwil. Jadi nanti kita sebut apa yang ditakwil Imam Bukhari sini kata-kata aja. Ya, kemudian juga Imam Ahmad dikatakan oleh dia mentakwil, yaitu ketika tafsirkan firman Allah SWT, ya, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Di sini saya sedikit menyebut nama saya dalam kitab ini. Sekitar bulan Maret tahun 2010 saya mengikuti suatu acara di Jakarta Selatan. Jadi katanya ini takwil terhadap teks musyabihat telah dilakukan oleh para ulama salaf. Para ulama salaf. Seandainya riwayat ini sahih dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad, kenapa semestinya Anda hanya mentakwil ini saja? Kenapa takwil yang lain-lain? Kalau padahal riwayat jelas tidak benar dan pemahaman yang keliru terhadap apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan ya apa yang dikatakan dari Imam Ahmad. Nah, di sini dia menceritakan akan tapi kaum Wahabi seringkali mengingkari fakta-fakta tersebut dengan berbagai macam alasan yang tidak ilmiah dan selalu dibuat-buat. Seorang teman saya berinisial Ade ini enggak nih, anak Dungu atau siapa kependeknya, menceritakan pengalamannya ketika berdialog dengan AM ini maksudnya saya, Ali Musri, tokoh Wahabi kelahiran Sumatera yang sekarang tinggal di Jember. Ade bercerita begini. Sekitar bulan Maret tahun 2010 saya mengikuti suatu acara di Jakarta Selatan. Padahal saat di bulan Maret itu enggak ada acara di Jakarta Selatan 2010. Dan itu saya tandai di kalender saya itu. Karena buku ini sudah pernah saya baca dan saya lihat, memang pernah saya ke Jakarta Maret 2010, enggak ada. Acara itu diadakan oleh salah satu ormas Islam di Indonesia. Saya tidak pernah mengadakan ormas Islam mengadakan kegiatan. Dia sudah dua kebohongannya. Dalam acara itu ada seorang pemateri Wahabi yang berasal dari Sumatera dan saya ini tinggal di Jember. Di antara materi yang disampaikan adalah persoalan takwil. Tidak pernah rasanya apa yang dibahas takwil di situ, nggak ingat ya. Dalam pandangannya, takwil ayat mutasyabihat tidak boleh lakukan, sehingga dengan asumsi demikian ia meyakini bahwa Allah itu bertempat atau berada di atas ars. Nah, dia menggunakan ayat Ar-Rahman Asyistawa. Lalu saya majukan beberapa ayat lain yang justru menunjukkan kalau Allah tidak ada di atas aras. Akibatnya terjadi dialog sengit. Selama saya berulang-ulang mengisi kajian di Jakarta, belum ada seorang pun yang terasa, yang sehingga saya berdiskusi, apalagi sengit, gitu ya, antara saya dengan Ustadz lulusan Madinah tersebut. Wah, hebat. Lalu setelah itu saya membeberkan fakta dan data-data bahwa tradisi takwil sudah biasa dilakukan oleh ulama salaf.
Satu adalah takwil yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal atas ayat wajah rabbuka malaku safan safa. Imam Ahmad berkata takwil ayat tersebut dengan jaa thawabuhu wa qada'uhu, datangnya pahala dan ketetapan Allah. Setelah itu Ustaz Ali Muslim mencari takwil Imam Ahmad tersebut di software Maktabah Syamilah. Saya enggak bawa laptop biasanya, enggak tahu tuh. Setelah dia menemukan, dia membaca komentar Imam Baihaqi yang membunyi hadza isnadul lahu bar alaihi. Saat ini tidak ada noda di atasnya, bersih, yang menunjukkan bahwa sanadnya memang sahih. Ini enggak ada, antum cari kitab Baihaqi. Ini hanya disebutkan oleh Imam Ibnu dalam Bidayah wa Nihayah. Ya. Ternyata aneh sekali Ustaz tersebut tertawa dan menganggap bahwa komentar atau penilaian Baihaqi yang berupa redaksi hadza isnahu la ghubar alaihi, ya, tersebut siga redaksi menunjukkan atas kelemahan suatu sanad. Saya juga heran mengapa Ustaz Lulul Madinah tersebut tidak begitu memahami istilah yang biasa dipakai oleh para ahli hadis. Ia tidak mengerti bahwa pernyataan Baihaqi yang berbunyi hadza isnahu la ghubar alaihi bermakna bahwa sanad tersebut tidak ada nodanya sama sekali, alias sahih. Sayangnya berhubung waktu yang disediakan oleh penitia moderator telah habis. Saya tidak bisa membantah dan mengomentari kembali. Baik, udahlah kita jawab dulu apa maksudnya dengan takwil Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari bukanlah mentakwil. Antum lihat bunyinya dalam Sahih Bukhari itu. Ya, Imam Bukhari menyebutkan dua kali. Yang pertama dalam kitab tafsir itu tafsir Suratul Qasas. Apa kata kullu syai'in haliku illa wajha. Illa likuhu, bukan mulkahu. Kalau mulkahu kekuasaan Allah, bumi kekuasaan Allah, langit kekuasaan Allah, semua kekuasaan Allah. Jadi apa yang hancur kalau tidak kekuasaan Allah, tidak kalau antum taktikan kekuasaan, enggak ketemu artinya. Maka artinya yang benar illa maliku, yang punya wajah. Kemudian juga tidak takwil illa mauribi wajah, atau yang dikerjakan amal mencari wajah Allah. Tetap ditetapkan wajah Allah di situ. Baca baik-baik lafaznya, konteksnya. Kecuali amalan yang ditujukan mencari wajah Allah, ingin melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah itu nikmat yang paling besar dalam surga Allah SWT. Sebenarnya doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Semua orang merindukan, maka oleh itu motivasi dalam amal soleh dikatakan untuk mencari wajah Allah. Karena orang-orang nikmat terbesar kala di akhirat adalah lilladzina amanu ziyada, ya, lilladzina amanul husna wa ziyada, orang-orang beriman diberi surga Allah dan tambahan. Maksudnya apa? Melihat wajah Allah, lihat tafsirnya. Di sini juga, kecuali amal yang diguncari untuk melihat wajah Allah. Itu disebutkan oleh, itu perkataan Mujahid ya, bukan perkataan Bukhari itu. Ya, jadi ila malikahu, kecuali yang punya wajah. Itu maksudnya. Iya, kalau wajah Allah kekal, berarti ya zat Allah kekal, itu maksudnya. Tidak takwil itu, ya, tapi dengan lazim daripada makna. Nah, kemudian berikutnya wa yuqal illa ma wurida bihi wajah. Kan di situ ditetapkan kecuali amalan untuk mencari wajah Allah, tetap disebutkan wajah Allah di situ. Ya. Karena ini lazim dari sebuah makna. Ya. Taib. Kemudian setelah itu lihat ketika beliau mentafsirkan ayat Al-Qasas lagi, ya. Bab qauli ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Di sana beliau meriwayatkan tentang hadis menetapkan wajah bagi Allah. Setelah bab yang itu, bab ini dalam bab tauhid ya. Dalam bab tauhid tentang bicara tentang sifat-sifat Allah di situ. Nah, ketika beliau menyebut qaulillah ta'ala, kalau di sana tafsir ya, tafsir suratul Qasas, kalau di sini bicara tentang sifat-sifat Allah. Maka setelah menyebutkan ayat ini bab qaulillah ta'ala kullu syai'in haliku illa wajha, disebutkan hadis yang menetapkan wajah bagi Allah, yaitu hadatsana Qutaibah Ibnu Sa'id, hadatsana Ahmad bin Zaid an Amr bin Jabir radhiyallahu anhuma, ya. Dia katanya qala la nazal hadhil ayah, tak kala turun ayat ini, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Ya, sungguh Allah itu mampu menurunkan azab dari arah atas kalian. Qala Nabi SAW berdoa, a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. A'udzu biwajhika. Ini kenapa diriwayatkan hadis? Karena menafsirkan tentang sifat wajah Allah ya dalam ayat yang beliau tafsirkan. Terus setelah itu aw min tahti arjulikum, ya, atau Allah juga mampu menazab kalian dari arah bawah kaki kalian. Apa kata Rasulullah SAW? A'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Aw yulbisakum syi'an, atau Allah menjadi kalian berpecah belah. Faqala Nabi SAW, hada aisar, ini lebih ringan Rasulullah SAW.
Jadi maka ya buyar sudah hujah-hujahnya buku pintar ini atau buku pintar yang menunjukkan kebodohan orang pengarangnya. Wallahu alam. Masih banyak sebetulnya ya ikhwan. Ya. Itu diantara jawaban-jawaban yang jelas. Ringkas sebetulnya di dalam kitab Syekh Faisal bin Qazar Al-Jasim, yaitu Asy'ariyah fi Mizan Ahlussunnah, itu ada jawaban di sana semua. Ada jawaban semua di sana. Ya, tentang takwil-takwil yang ada takwil dikatakan Ibnu Abbas, ada takwil kepada Imam Ahmad, kepada Imam Bukhari. Nah, kepada Imam Ahmad di sini juga beliau jawab ya. Taib. Di sini kalau subhat tentang subhat takwil dengan wajah Imam Bukhari terdapat pada halaman 575. Ya, dalam kitab Al-Asy'ariyah fi Mizan Ahlussunnah. Taib. Bila katakan Al-Mujahid fi qouli ta'ala kul syai'in halikun illa wajhah. Ini yang tadi surah Qasas ayat 88 tadi. Qala illa ma urida wajhah. Ini sudah kita jawab tadi, kecuali yang diinginkan dengan wajah. Wal athar fi itsbatil wajhillahi ta'ala anil salam was sahabati wa tabi'in mutawatirah. Athar hadis-hadis baik dari Nabi maupun asar perkataan para sahabat, para tabi'in itu sangat banyak, mutawatir. Wa yakhlu kitab min kutubis sunnah min babi itsbatil wajh lillahi ta'ala. Tidak pernah luput kitab sunnah menjelaskan sifat wajah bagi Allah SWT. Termasuk Imam Al-Asy'ari dalam kitabnya, Abu Hasan Asy'ari kitabnya Al-Bana atau Maqal Islamin ya, dan Risalah Al-Saghir. Kemudian itu tadi ini sudah kita jawab. Sekarang yang jawaban yang kita jelaskan adalah tentang takwil Imam Ahmad. Ya, Majid tadi. Apa benar? Ya, sebetulnya Imam Ahmad disebutkan itu ketika berdebat menghikayakan perkataan orang Jahmiyah. Bukan itu perkataan beliau mengatakan demikian. Lalu dipahami oleh mereka ini kata Imam Ahmad. Yang kedua, penjelasan ulama menyebutkan ala fardi sihatihi riwayat. Dianggap sahih riwayat ini itu berbeda dengan mazhab yang masyhur dari Imam Ahmad bahwa beliau adalah sangat anti dengan mentakwil sifat, masyhur. Lihat kitab-kitab beliau. Seperti apa? Rad al-Jahmiyah. Kemudian kitab Sunnah. Ya, Usul Sunnah atau As-Sunnah karang Imam Ahmad. Kemudian kitab anak beliau, As-Sunnah karang Abdullah bin Ahmad. Dan kitab akidah, As-Sunnah kayak Abi Asim. Beliau adalah orang yang sangat anti dalam mentakwil ayat-ayat sifat tersebut. Ya. 584. Taib. Ini yang ke-12. Ini bantahan takwil-takwil yang disebabkan kepada salaf. Ya. Dakwah takwil Imam Ahmad, maji Allah Ta'ala. Yaitu apa? Tuduhan bahwa Imam Ahmad mentakwil sifat Allah, ya, maji Allah. Za'amal mu'alifan, kedua pengarang mengira. Siapa mu'alifan? Itu adalah yang menulis kitab Ahlussunnah Asy'ariyah, yaitu Hamad Sinani wa Fauzi Al-Anjari, yang dipakai pendapatnya oleh pengarang kitab ini. Ya. Dan kemudian banyak isi kitab ini, yang dua ini itu adalah nukilan dari kitab ini. Ya. Hampir bisa dikatakan 70% dari dua kitab ini itu ngambil dari kitab ini. Kitab yang Ahlussunnah Asy'ariyah karya Hamad Sinani dan Fauzi Al-Anjari. Taib. Kemudian kata beliau, ini faqala, yakni keduanya berkata dalam halaman 238 dalam kitabnya Ahlussunnah Asy'ariyah itu, ja'a fil bidayah wa nihayah. Nah, tadi disebutkan dalam kitab ini apa? Dalam Baihaqi. Itu dalam kitab bidayah wa nihayah, bukan dalam kitab Baihaqi. Ini juga karang-karang ngawur juga ya. Jadi li Imam Habib Ibnu Katsir manassuhu ruwiya rawal Baihaqi an Hakim wa an Amr bin Simak an Ambal. Jadi rawal Baihaqi diwakilkan Imam Baihaqi dari Hakim, dari Amr bin Simak an Hambal. An Ahmad bin Hambal ta'awwala qaulallahi ta'ala, bahwa Imam Ahmad bin Hambal mentakwil firman Allah SWT, wa rabbuka an ja'a sawabu, datang pahalanya. Summa qala bi hadza isnad la ghubara alaih. Ya, kemudian Imam Hakim mengatakan ini adalah tidak ada
keraguan tentang isnad ini. Ya. Tapi bukan dalam kitab Al-Bahaki penjang kata-kata ini adanya. Dalam kitab Bidayah Nihayah. Taib. Kemudian summa qala, kedua berkata. Dan dinukil Ibnul Jauzi dari Qadi bi Abi Ya'la dari Imam Ahmad dalam firman Allah SWT, hal yang turun ila ya'tihumullahu fi dhulalin min ghamami anu qala amurad bi qudratu wa amruhu. Al-jawab. Nah, jawabnya. Pertama, ini riwayat yang diriwayatkan oleh Hambal qala Imam Ahmad ala fardi subutiha fi manadharati lil Jahmiyah fil Quran. Ya. Taruhlah sanadnya sahih sebagaimana dikatakan Imam Maki itu dalam ketika dia menjabat orang Jahmiyah tentang masalah Al-Quran. Soalnya dijelaskan Syekh Islam Taimiyah lama dzakara kalam Ibnul Jauzi, sebenarnya disebutkan Ibnul Jauzi, perkataan Ibnul Jauzi tadi, wa ma naqalu anil Qadi Abi Ya'la, yang itu yang disebutkan Qadi Ya'la sebelumnya. Jadi Ibnu Taimiyah menukil dari Qadi Abi Ya'la, qultu hadzal ladzi dzakara al-Qadi ghairuhu anna Hambal naqalu an Ahmad fi kitabil Mihna. Jadi Hambal yang meriwayatkan dari Imam Ahmad ini itu menukil dalam kitab Mihna. Mihna itu adalah yaitu ujian yang dialami oleh Muhammad, perdebatan-perdebatan yang dialami Muhammad ketika di masa Ma'mun. Ya. Anu qala dzalika fil munadhara lahum. Itu diungkapkan dalam ketika berdebat orang Jahmiyah pada saat Yaumal Mihna, yaitu ketika ujian fitnatul Quran di masa Imam Ahmad. Lamahtaju ali biqauli ta'ala, ketika orang Jahmiyah berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taji'ul Baqarah wa Al-Imran. Datang Baqarah dan Al-Imran. Dan Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena disebutkan Al-Quran datang, ya, Al-Imran datang. Qalu wal maji' la yakun illa lil makhluk. Dia katakan yang datang itu tidak ada kecuali untuk sifat makhluk. Nah, fa'aradahu Ahmad biqaulihi, lalu Imam Ahmad menjawab dengannya, wa ja'a rabbuka, ya, au ya'ti rabbuka, wa qala al-murad biqauli taji'il Baqarah wal Imran sawabuhuma. Jadi maksudnya Imam Ahmad wa ja'a rabbuka wa utiya rabbuka, maksud dari ayat tadi ja'a Baqarah wal Imran, ja'a taji'ul Baqarah wal Imran ay sawabuhuma. Datangnya Baqarah wal Imran itu adalah datang pahala keduanya. Kama fi qouli wa ja'a rabbuka amru wa qadratuhu, yaitu sebenarnya dan Allah wa ja'a rabbuka perintahnya dan takdirnya. Nah, wa hadza itu ana Imam Ahmad inna maqala ala sabil mu'aradah. Imam Ahmad membantah ini dalam cara berdiskusinya, membalikkan perkataan lawan tadi. Ya, wa ibtal hujjatul khasam, untuk menentang dalil dari lawan yang berdebat. Min kalamihi, dari ungkapan kalamnya yang diyakini oleh lawannya itu. Jadi bukan Imam Ahmad. Imam Ahmad membantah keyakinan lawannya, yaitu dengan keyakinan lawan sendiri. Menurut kalian kan datang Baqarah itu adalah makhluk. Ya. Kalau kalian menafsirkan ja'a rabbuka, kan datang amrunya, kudratnya. Kenapa sulit kalian menafsirkan ja'al Baqarah wa Imran? Nah, itu maksud Imam Ahmad. Nah, bukan menerjemahkan ja'a rabbuka sawabullah. Artinya Imam Ahmad membantah, yaitu penafsiran mereka dalam dalam hadis yang ditafsir oleh orang Jahmiyah, taji'il Baqarah wa Al-Imran, dibantah dengan penafsiran Jahmiyah wa ja'a rabbuka. Paham? Taib. Kemudian, ya, wa bab tanazul. Kemudian ini bab tanazul untuk fa innal Jahmiyah kana ta'awwala maji'ahu, karena orang Jahmiyah mentakwil maji'nya Allah Subhanahu wa taala dan datangnya Allah Subhanahu wa taala ityan amrihi, datangnya perintah Allah. La anu yaji'u bi nafsi, bukan Allah datang dengan sendirinya, dirinya. Walam yakun hadza dalan ala indahum, dan walam yakun hadza dalan indahum ala anna man nusiba ilaihi al-maji' wal ityan makhluq. Jadi dan mereka ingin menunjukkan, dan hal ini menunjukkan bagi mereka, di sisi mereka, bahwa yang dinisbahkan kepadanya datang itu tidaklah makhluk. Nah, wal ityan bukan makhluk. Nah, itu maksudnya di situ. Fa'aradahum bihadzal asal, maka Imam Ahmad membantah dengan dasar itu. Faqala fakadzalika wasfullah subhanahu wa ta'ala kalamu wa huwal an. Demikian pula kata maksudnya Imam Ahmad, ungkapan kalimat Allah, perkataan Allah, Al-Quran datang dalam hadis taji'ul Baqarah wa Al-Imran ka'annahuma ghayayatani, itu datangnya Baqarah dan Ali Imran. Karena mereka mengatakan Al-Quran itu ada makhluk, gitu. Nah, Imam Ahmad ingin membantah, bukankah kalian mentakwil ja'a rabbuka ja'a amruhu, itu bukan. Itu maksudnya Imam Ahmad berhujah dengan paham mereka untuk mengcounter paham mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Nah, taib. Clear kan? Jadi bukan Imam Ahmad dalam ini mentakrir akidah tentang, tapi dalam rangka berdiskusi, menghujat lawan, membantah lawannya dengan hujat pemahamannya. Karena dia memastikan Taji'ul Baqarah wal Imran itu datangnya makhluk. Nah, kalau bagaimana dengan Ja'a Rabbuka? Kalian kan menasarkan Ja'a Amruhu wa Qudratuhu, kata Imam Ahmad. Itu berhujah dengan pendapat lawan. Kan tidak. Ja'a Amruhu wa Qudratuhu bukan makhluk, itu masuk Imam Ahmad di sini. Ya, untuk mengkanter pandangan Jahmiyah mengatakan Al-Quran Taji'ul Baqarah wal Imran itu adalah makhluk. Nah, taib. Yang kedua adalah, jawabannya adalah ini berbeda dengan yang masyhur dan mutawatir dari Imam Ahmad dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana sifat Imam Ahmad dan berkali-kali menyebutkan imraru sifat ala zahiriha, mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zahirnya, dan melarang untuk melakukan takwil. Ya, bal inna hambalan nafsuhu nakal anhu tark ta'wil. Bahkan si yang meriwayatkan riwayat ini sendiri yang tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir riwayat Baihaqi itu, ya, itu pun menukil pelarangan Imam Ahmad tentang mentakwil. Faqala Hanbal bin Ishaq. Hanbal bin Ishaq ini, Hanbal ini bukan Imam Ahmad ya. Berkata Hanbal bin Ishaq, qultu li Abi Abdillah, aku berkata kepada Abi Abdillah Mustaq Imam Ahmad, yanzilullahu ta'ala ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia. Qala na'am, jawab Imam Ahmad, iya. Qultu nuzulu bi ilmihi bimadha, apakah yang turun itu ilmunya atau apa? Kata si Hanbal bertanya. Qala li uskut, apa kata Imam Ahmad kepada si Hanbal? Diam, an hadha, berhenti dari hal seperti ini. Ghadiba ghadban syadidan, Imam Ahmad marah dengan marah. Wa qala maka wa li hadha, bagaimana kamu harus menawal seperti, kenapa engkau mengatakan seperti ini? Itunya amdil hadis kama huya bila kaif, ya, pahami hadis itu, ya, sebagaimana adanya tanpa perlu ditanyakan bagaimana kaifiyahnya. Nah, wala Hanbal saltu Abu Abdillah anil hadis al-turwa an Allah SWT yanzil samai dunya. Ini sama riwayatnya sebetulnya. Hanbal sendiri juga mengatakan, aku bertanya kepada Abu Abdillah Imam Ahmad tentang hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat-sifat tentang Allah turun ke langit, bahwa Allah itu dilihat di akhir kelak, bahwa Allah itu meletakkan kakinya di neraka, wa ma asbaha hadil hadis, hadis mirip seperti ini. Faqala Abdullah ila Imam Ahmad menjawab, nu'minu biha wa nusaddiqu biha, kita beriman dan kita percaya, wa nuraddu minha syai'an wa la naruddu minha syai'an, kita tidak menolak sedikit pun apa hal itu. Wa na'lamu anna ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun, kita tahu apa yang datang dari Rasulullah itu adalah benar, idza kana asanidu sihah, apabila sanadnya sahih. Wala nardu 'ala Allah qaulahu, kita tidak boleh menolak, membantah Allah perkataan Allah. Wala yusafu bi aktsari ma wasabi nafsa, tidak boleh Allah disifatkan lebih dari apa yang disifatkan dengan dirinya. Bila haddin wala ghayatin, tanpa pembatasan, tanpa ketentuan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini banyak sekali dikilai Imam Ahmad. Ya. Nah, hal ini bisa dilihat dalam kitab Ibtal Ta'wilat, ya. Ini riwayat ini banyak sekali diriwayatkan Imam Ahmad, ya. Dinukil oleh mu'allif di sini berbagai riwayat bahwa Imam Ahmad sama sekali tidak memberi luang untuk mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya, apalagi yang mau kita sebutkan? Ya. Mau jawab ini banyak. Baik, ada sedikit di sini fitnahnya dan kebohongan dalam kitab ini, ingin bongkar sedikit. Ya. Kitab Rifqan Ahli Sunnah ada, anak. Di sini dia katakan, ya, bagaimana pandangan posisi akal menurut orang Asy'ariyah dengan wahyu, ya. Posisi akal ketika bertentangan dengan akal, bertentangan dengan wahyu. Jadi dalam kitab mazhab Al-Asy'ari, benarkah Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, gitu. Jawaban terhadap aliran Salafi. Di sini dia akan posisikan di sini. Saya bacakan, ya. Disebut oleh ini yang ketiga. Pertentangan tidak akan terjadi antara ketetapan akal dengan ketetapan nakal, yaitu wahyu. Ketika nakal tersebut berupa nas teks yang definitif datangnya, qat'i. Jadi mereka memang Ahlul Kalam membagi qat'i, ats-tsubut itu istilahnya. Ya. Dan definitif maksud qat'i dilalah. Nah,
Pertentangan antara dua keyakinan tidak mungkin terjadi kalau nas itu qat'i subut, qat'i dilalah. Itu menurut dia. Pertentangan antara ketetapan akal dengan ketetapan akal dapat terjadi ketika, nah ini, nas yang ada tersebut tidak qat'i, ya, dan tidak qat'i dilalah, tidak qat'i subut. Nah, maksudnya apa ini? Hadis ahad. Bahkan hadis-hadis mutawatir pun, ya, mereka mengatakan dibagi lagi, yang qat'i subut dibagi lagi, qat'i wa dhanni dilalah. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut akal mereka, ya, menurut akal logika mereka sebutlah itu hadis itu dhanniyatud dilalah. Jadi mereka membagi semau-maunya nas-nas tersebut. Nah, atau ketika antara akal dan akal tersebut sama tidak qat'i adilalah, ya, akal dan wahyu tidak sama qat'i dilalah. Dari sini terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan definitif dengan ketetapan nas yang tidak qat'i. Jadi akal yang qat'i, akal itu selalu qat'i menurut mereka. Ya, maka mereka mengaturkan. Maka mereka mengatakan yang qat'i itu dilatul akal. Ya. Ketika terjadi pertentangan antara ketetapan akal dan yang definitif, yang qat'i, dengan ketetapan nas yang tidak qat'i, ya, dan tidak qat'i disebut atau dilala, maksudnya hadis ahad di sini, maka Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya orang Asy'ariyah di sini, dalam hal ini termasuk mazhab Asy'ari, mendahulukan ketetapan akal. Mendahulukan ketetapan akal. Maka yang keempat disebutkan oleh dia, berapa pokok akidah dalam Islam? Keempat nih, berapa pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Kata dia, nggak bisa dengan nakal katanya. Dia beberapa pokok akidah dalam Islam yang paling penting ternyata kebenarannya hanya dapat dibuktikan berdasarkan argumentasi akal. Ya. Kemudian sedang membuktikan kebenarannya berdasarkan argumentasi nakal akan berakibat daur. Nah, ini kalau kita jelaskan fungsi mereka ini, tidak tahu bagaimana mereka dalam berhujah dalam masalah agama ini. Khususnya bab i'tiqad, ya, bab akidah. Mereka tidak mengambil hadis ahad ini istilah mereka. Kalau kita akan ungkapkan bagaimana perkataan ulama Asy'ariyah terhadap ahad, mereka selalu mengatakan bahwa asal itu akal, yang dasar itu akal. Karena akal menunjukkan kita tentang wahyu, maka wahyu tidak boleh bertentangan dengan akal. Bila ada wahyu bertentangan akal, yang asal itu yang benar itu adalah akal. Ya, itu kesimpulan mereka. Baik, di sini ya halaman 237, di sini dia ada suatu fitnah yang dahsyat disebutkan oleh dia. Dewasa ini aliran Wahabi yang menamakan dirinya kelompok Salafi juga mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi para ulama terkemuka di kalangan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak mengikuti mereka, tidak mengakui mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan aliran Wahabi disepakati sebagai kelangsung aliran dari Khawarij. Dan ini sudah kita jawab berapa kali, ya. Selalu mereka mengatakan aliran Khawarij, ya. Dan bahkan telah kita sebutkan karangan kitab para ulama-ulama kita yang telah mengkata tuduhan ini. Bahkan Imam Muhammad Wahab dan juga Ibnu Taimiyah, kita minta dari mereka di mana perkataan mereka yang sama dengan perkataan Khawarij dalam kitab-kitab mereka. Taib. Ada fitnah yang lebih dahsyat lagi di sini, ya. Ini banyak sebetulnya, ya. Kita mengatakan, ya, bahwa Ibnu Taimiyah, Muhammad Wahab itu adalah, ya, mereka itu tokoh-tokoh menyalahi ijma. Menyalahi ijma, ini ada lagi. Tapi ada yang sangat fatal di sini. Saya akan jelaskan antum semua halaman 237. Sudah halaman 250. Di sini dia menyebutkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dalam satu aliran dewasa ini juga menjadi tren di kalangan intern ulama Wahabi. Jadi mengatakan bahwa ulama Wahabi saling mengkafirkan, saling membid'ahkan. Dahulu orang Wahabi menembakkan peluru bid'ah, kufur dan syirik terhadap kaum muslimin di luar golongan Wahabi. Coba kata-katanya di sini. Namun kini mereka menembak peluru bid'ah kafir tersebut terhadap sama Wahabi. Misalnya, ini dua besar. Misalnya Abdul Muhsin Al-Abad dari Madinah menganggap Al-Albani berpaham Murji'ah. Dia menuduh bahwa Syekh Abdul Muhsin
mengatakan bahwa Syekh Albani berpaham Murji'ah. Ini kebohongan yang dusta sekali. Ya, mengatakan mana paham rukun al-sunnah. Nah, ini dia. Saya bacakan pandangan Syekh Abdul Muhsin kepada Syekh Al-Albani. Halaman 35. Baik. Apakah Syekh Abdul Muhsin menuduh Syekh Albani adalah Murji'ah? Anda membuat sandiwara seakan-akan ada permusuhan ulama sunnah supaya orang lari dari al-sunnah, ya? Keji sekali sikap Anda ini. Membuat kedustaan kepada umat setiap saat. Kebohongan yang enggak henti-henti Anda lakukan. Ya. Apa kata Syekh Albani di sini? Wa minal mu'asir Syekh al-Muhaddis Muhammad Nasir Albani la a'lamu lahu nadhiran fi hadzal asr fil inayah bil hadis wa si'atil i'tila. Ya, di antara ulama-ulama kontemporer adalah Syekh Al-Alama Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani. Saya tidak tahu dia punya orang yang seperti dia di semasa ini perhatian kepada hadis dan luasnya ittila'nya, itu bacaannya, ya, dalam hadis. Lam yaslam minal wuqu' fi umur ya'tabiruha katsirun akhta' minhu, ya, tidak selamat, ya, ketika ada kesalahan-kesalahan. Kebanyakan menganggap salah-salah itu seperti ihtimam bi masalah hijab. Tuduhan-tuduhan dia ada masalah perbedaan pendapat dalam hijab. Ya, takrir al-situl wajil mar'a laisa biwajib. Ya, ada pendapat-pendapat demikian. Tapi tidak pernah beliau mengatakan di sini bahwa apa? Justru beliau mengatakan itu ijtihad yang boleh. Dan tidak ada tuduhan dari Syekh Albani di sini. Yang adalah pujian, dan saya sering mendengar beliau memuji Syekh Albani, Syekh Abdul Muhsin, ya, dan tidak pernah beliau menuduh bahwa Syekh Albani berpaham Murji'ah, kecuali si pembohong ini membuat dalam kitabnya ini. Ya. Kemudian lagi ya buat tuduhan lain di sini, kebohongan lain dia sebutkan sini adalah, ya. Kemudian Al-Albani juga memponis tokoh Wahabi dari Saudi Arabia, mengkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Jadi tuduh lagi bahwa Syalbi menuduh ulama yang berkritiknya sebagai musuh tauhid dan sunnah. Enggak ada ini semua, bohong aja. Komisi Fatwa Saudi Arabia beranggotakan Al-Fauzan dan Al-Hudayyan serta Ketua Brazil Al-Syekh, yakni keluarga Tuan Guru gelar kehormatan bagi Ketua Muhammad Wahab, pendiri ajaran Wahabi seperti gelar Al-Habib bagi keturunan Nabi, memponis Ali Hasan Al-Albani dan ulama Wahabi yang tinggal di dunia berpaham Murji'ah. Enggak ada ini semua. Kibar ulama menuduh bahwa Syekh Ali Hasan dan murid-murid Syekh Albani dituju semurji'ah. Kebohongan yang Anda lakukan semua. Dusta semua. Ya. Dan kemudian juga di sini disebutlah oleh dia berbagai peristiwa-peristiwa kebohongan-kebohongan, ya. Banyak kali di sini saya tuduhan-tuduhan dustanya di sini, ya. Terhadap ulama-ulama, seakan ulama-ulama dibuat cerita-cerita bohong, ya, seakan antara ulama-ulama Ahlussunnah ini saling bermusuhan. Ini bentuk kedustaan dalam kitab-kitab yang dibuat oleh dia ini, ya. Penuh kebohongan dan fitnah-fitnah yang luar biasa. Maka oleh sebab itu, ikhwan, tujuan kita bukanlah ingin menjatuhkan dia, tapi ingin menyelamatkan umat dari kebohongan dia, dan biar dia sadar dari berbagai bentuk fitnah yang dia lakukan adalah itu fitnah yang sangat besar yang telah membuat umat ini berporak-poranda, terjadi berbagai kacauan di mana-mana, saling fitnah, saling tuduh tanpa ada dasar dengan guna-guna mulut pembohong, ya. Maka kita tidak membenci kita. Saya tidak membolehkan teman-teman menghina segala macam, tidak boleh. Kita hanya ingin mengklarifikasi kebohongan-kebohongan dusta-dustanya selama ini. Ini aja tujuan kita. Ya, berapa episode ini kita telah membahas. Tujuan kita adalah mencerahkan umat dari kebohongan-kebohongan dia, permutarbalikan fakta yang dia lakukan. Ya, maka oleh sebab kita berikan bukti-bukti dari karang-karang ulama, dari perkataan-perkataan ulama tentang berbagai fitnah dan kebohongan yang dia lakukan. Itu saja. Ya, kita bukan berarti mencelah pribadi dia, tapi yang kita anti adalah pemikiran dan gambaran kebohongan yang dia buat kepada umat. Ini yang harus kita jelaskan kepada umat. Ya, bukan membenci pribadi dia. Ya, kita tetap menganggap dia sebagai seorang muslim, yang punya hak sebagai seorang muslim, ya, yang tidak boleh dihina, dimaki, tetap seperti itu. Walaupun dia dalam sebuah ceramahnya menjadikan makian terhadap Wahabi itu lebih afdal daripada zikir. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya nasihatkan kepada antum semua untuk tetap menjaga bahasa-bahasa dalam komentar, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak sopan. Seorang muslim itu bukanlah laisa bil'an wala syattam, seorang muslim tidaklah
ya pantas menjadi seorang pencaci maki, pelaknat, itu bukan sifat seorang muslim. Ya, kita harus beradab, ya, semua kalimat yang keluar dari mulut kita akan kita tanggungjawabkan. Maka demikian yang dapat kita bahas kesempatan ini. Mohon maaf teman-teman, mungkin untuk sementara kita off dulu karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Ya, insyaallah untuk bantahan-bantahan berikut saya tidak akan banyak mengupas lagi berbagai dusta-dusta dia. Kita akan fokus pada takrir ulama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mungkin akan bahas bagaimana pandang Syekh Islam Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap takfir, kemudian bagaimana pandang Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab terhadap Imam Dari terhadap Basmarisi seorang Mu'tazilah. Ya, di sana akan terjawab berbagai syubhat-syubhat yang tadi yang lahir dari orang-orang ini, atau mungkin juga kita ngambil faedah dari kitab Al-Asy'ar fi Mizan Ahlussunnah, ya. Maka kita ke depan akan lebih fokus masalah takrir, menunjukkan bagaimana akidah Ahlussunnah di dalam masalah tawasul umpamanya, tabaruk umpamanya yang selama ini mereka sebarkan bahwa yang mereka tuduh seorang wasalafi atau wahabi itu anti tawasul, ya, atau anti tabaruk, nah, atau anti ziarah kubur. Nah, ini akan kita jelaskan nanti pandang-pandang ini secara ringkas dan sebetulnya sekaligus menjawab fitnah-fitnah mereka juga. Karena mereka di dalam kitab mereka seperti kitab ini mengatakan anti tawasul, anti tabaruk, anti ziarah kubur dan macam-macam, ya, banyak sekali tuduhan-tuduhannya, ya. Dan saya mau mengungkapkan kepada antum, sini banyak sekali buku-buku mereka yang saya miliki di sini. Ada puluhan buku yang saya punya, ini buku-buku mereka semua. Saya kaji syubhat-syubhat mereka, ya, apa yang mereka argumentasi mereka tidak jauh dari argumentasi pendahulu para kalam, ya, yang maka tidak perlu banyak kita mengomentari syubhat-syubhat mereka, kita lihat bagaimana jawaban ulama saya terhadap syubhat-syubhat itu. Demikian teman-teman, mohon maaf, ya. Kita mungkin sampai awal September dulu, saya karena ada fokus ke kegiatan, yaitu menulis makalah untuk sebuah seminar yang akan saya sebagai narasumber. Maka saya mohon maaf dulu. Untuk sementara kita off dulu, kita tenangkan dulu suasananya, ya, kita dinginkan dulu suasana, nanti kita akan mulai dengan materi bentuk takrir saja. Takrir akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah-masalah yang difitnahkan kepada Ahlussunnah, itu tujuannya. Yang difitnahkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada dakwah salafiyah, difitnahkan, maka kita akan gimana kewakilan masalah itu. Ziarah kubur bagaimana, ya kan, tawasul bagaimana, tabaruk bagaimana, dan zikir segala macam itu akan mudah-mudahan nanti kita akan coba menjawab berbagai syubhat-syubhat tentang itu. Jadi kita tidak akan fokus dengan silan dan sialan ini lagi. Ya, cukup sudah. Sebetulnya kalau kita teruskan banyak sekali fitnah-fitnah yang dia sebar ke sana sini, ya. Dan cukuplah umat tercerahkan, ya, sedikit ini, dengan sedikit ini mudah umat mengerti siapa dia dan bagaimana keyakinan dia dan apa yang dia selama ini di dalam ceramah-ceramahnya. Itu semua adalah fitnah dan tuduhan-tuduhan keji kepada sesama muslim. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan selama ini, ya. Semoga antum semua mendapat ilmu yang baik, ya. Semoga Allah SWT melihat kepada kita yang benar itu adalah benar dan kita untuk mengikuti kebenaran, dan melihat kepada kita yang salah itu adalah salah, dan Allah melindungi kita dari mengikuti kesalahan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada dalam selama ini yang termasuk kepada sipulan yang berdua yang telah membuat sebuah wawancara yang sangat menggores hati sesama muslim, menyebar fitnah melalui wawancara mereka berdua. Saya mohon maaf ke antum berdua jika ada kata-kata ana yang mungkin ketika dalam bantah, dalam mendiskusi ada sedikit hal-hal yang tajam, ya, karena itu adalah perlu ada penekanan, ya, perlu ada penekanan. Insyaallah hal-hal seperti itu kita perlu perbaiki jika ada hal-hal yang mungkin salah ungkap kata. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi sebenarnya saya katakan kita istirahat dulu karena saya mau fokus, ada tulisan yang mau saya ajukan dalam sebuah seminar. Jadi insyaallah jika ada kesempatan lagi kesehatan kita akan lanjutkan justru tetap menjawab fitnah dan dengan fakta, tapi dalam bentuk lain. Tapi dalam bentuk lain takrir umpamanya. Mereka menuduh Ahlussunnah gini. Nah, kita jawabkan dengan penjelasan ulama Ahlussunnah. Begitu saja. Jadi kita tidak fokus menjawab syubhat sipulan dan alan ini, ya, tapi kita jawab syubhat yang umum-umum, menuduh radikal, menuduh suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, ya. Kemudian apalagi, ya, anti ziarah kubur, anti tawasul segala macam. Kita akan coba jelaskan dengan baik insyaallah secara ringkas penjelasan itu.
Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.